Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya kabarnya teman-teman? Si baik kan? Diharap semuanya baik-baik saja. Walaupun di tengah pandemi ini dan walaupun hanya belajarnya di rumah saja, tapi teman-teman harus semangat. Nah, di sini kakak punya tepuk nih, namanya tepuk bisa. Nah, jadi kalau misalkan nanti kakak sebutin tepuk bisa, aku bisa, kamu bisa, kita bisa, pasti bisa. Seperti itu. Ayo, coba ya. Tepuk bisa, aku bisa, kamu bisa, kita bisa, pasti bisa. Wih, semangat ya. Jadi kakak harap semuanya semangat ya dalam belajar hari ini. Walaupun di tengah kesibukan yang ada, kita harus tetap belajar. Karena dengan belajar, ilmu kita semakin bertambah dan pengetahuan kita semakin bertambah. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang ilmu tajwid. Apa sih ilmu tajwid itu? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah atau tata cara bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dalam ilmu tajwid ini banyak sekali macam-macamnya. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang nun sukun atau nun mati dengan tanwin. Tapi kita tidak mempelajari semuanya, hanya dua hal yang kita pelajari, yaitu kita belajar idgham bigunah dan idgham bila gunah. Apa sih idgham bigunah dan idgham bila gunah itu? Akan kita pelajari di sini. Let's go. Sebelumnya kita harus tahu nih, idgham itu apa sih? Idgham itu adalah memasukkan atau membaca di huruf selanjutnya gitu. Jadi nun mati atau nun sukunnya atau tanwinnya itu tidak terbaca, tapi kita membaca huruf selanjutnya. Misal may yaqulu. Nah, berarti nunnya tidak terbaca, tapi kita langsung ke huruf selanjutnya, yaitu apa? Ya, may yaqulu. Itu memasukkan seperti itu. Nah, kita hari ini akan belajar idgham bigunah dan idgham bila gunah. Idgham bigunah apa sih? Idgham bigunah adalah hukum tajwid yang dimana ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bigunah. Apa saja? Yang pertama ada ya, yang kedua ada nun, yang ketiga ada mim, dan yang keempat ada wawu yang sering disebut dengan yanmu. Dan idgham bigunah itu apa? Nah, idgham bigunah adalah hukum tajwid yang dimana ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bigunah, huruf idgham bila gunah. Apa saja itu? Idgham bila gunah memiliki huruf, yaitu yang pertama ada lam dan yang kedua ada ro. Jadi hanya dua saja dalam idgham bila gunah hurufnya, apa saja? Lam dan ro. Seperti itu. Pasti adik-adik sudah mengerti kan dan memahami kan apa yang disebut dengan idgham bigunah dan idgham bila gunah. Idgham, sekali lagi, idgham bigunah ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bigunah, yaitu yanmu, ya, nun, mim, wawu. Dan idgham bila gunah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunah. Apa saja? Ada dua, lam dan ro. Seperti itu. Itu pengertiannya saja. Untuk memperjelas menggunakannya, maksudnya kita membaca Al-Quran untuk memperjelas hukum ini, kita langsung saja nih kita cari dalam Al-Quran yang dimana terdapat hukum tajwid tersebut.
untuk memperjelas dan memahami adik-adik sekalian. Nah, langsung saja ya kita buka Al-Qur'annya. Nah, pasti adik-adik sudah tahu nih surat Al-Humazah, ya kan? Itu terdapat di juz 30 yang biasanya adik baca juga, yaitu surat Al-Humazah. Nah, langsung saja ya untuk kita mencari hukum idgham bila gunah dan idgham bi gunah di dalamnya. Langsung saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Nah, dari sini kita mencari hukum idgham bi gunah dan idgham bila gunah. Contohnya ada di ayat pertama. Wailul likul. Di situ ada dhammah tanwin atau disebut dengan tanwin bertemu dengan lam. Apa hukumnya? Ya, betul sekali. Idgham bila gunah. Di situ ada tanwin bertemu dengan lam. Selanjutnya, wailul likulli humazatil lumazah. Humazatil lumazah. Di situ ada tanwin bertemu dengan lam. Nah, itu apa? Idgham bila gunah. Lanjut, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Di situ ada lagi. Jama'a malan wa 'addadah. Jama'a malan wa 'addadah. La jama'a malan wa 'addadah. Tanwin bertemu dengan wawu. Apa hukumnya? Idgham bi gunah. Tuh. Jadi mungkin cukup sekian dari kita membahas dari surat Al-Humazah, karena di sini banyak sekali hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam surat Al-Humazah ini. Nah, berhubung kita mempelajarinya idgham bi gunah dan idgham bila gunah, mungkin adik-adik udah memahami kan? Yang pertama tadi ada wailul likulli. Wailul likulli langsung memasukkan, idgham itu memasukkan. Wailun li, seharusnya wailun li, tapi karena ada hukum tajwid idgham bila gunah yang artinya memasukkan, jadi wailul likulli langsung dimasukkan ke huruf selanjutnya. Ada juga humazatil lumazah. Nah, di situ jadi tidak membaca humazatin lumazah. Nah, itu nanti beda lagi. Nah, jadi di sini ada hukum tajwid yang disebut dengan idgham bila gunah. Jadi kita membacanya humazatil lumazah. Di situ juga ada lagi jama'a malan wa 'addadah. Jama'a malan wa 'addadah. Nah, malan wa 'addadah dalam Al-Qur'an malan wa 'addadah, tapi dalam idgham bi gunah, malan wa 'addadah. Tuh. Jadi kita dalam membaca Al-Qur'an ini harus mengerti bagaimana kaidah-kaidah dalam membacanya, agar bacaan kita menjadi bacaan yang baik dan bacaan yang benar, supaya kita mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan pahalanya. Kelak di akhirat akan menolong kita dan masuk ke dalam surganya. Amin ya robbal alamin.
Ya mungkin cukup sekian dari kakak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga pada belajar kali ini menjadi pelajaran yang bermanfaat dan adik-adik dapat mempraktekannya langsung dan menggunakannya langsung dalam membaca Al-Quran, supaya membaca Al-Quran adik-adik dan kita semua menjadi pembacaan Al-Quran yang baik dan benar. Semoga kita mendapatkan syafaat kelak di yaumul akhir. Syukron. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat adik-adik.